Perkenalkan, nama saya Novita Sari Sihotang dengan NIM C0D023029. Di sini kita akan membahas praktik pengisian SPT PPH pasal 21 dan 26. SPT adalah surat pemberitahuan. Nah, konteks yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian SPT, kedua penyampaian SPT serta pengisian SPT, yang ketiga batas penyampaian SPT, yang keempat sanksi yang dikenakan. Nah, apa sih pengertian dari SPT? SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dibagi menjadi dua nih, surat pemberitahuan atau SPT, yaitu yang pertama surat pemberitahuan massa atau SPT massa. Yang kedua surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Nah, fungsi dari SPT sendiri itu kalau untuk wajib pajak PPH itu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang, dan untuk melaporkan yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Nah, bagi pengusaha kena pajak atau PKP, itu fungsinya sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan yang pertama pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, yang kedua pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga itu bagi pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Nah, adapun penyampaian SPT serta pengisian SPT itu yang pertama itu kita bahas syarat. Harus benar, lengkap, dan jelas. Kalau benar itu benar di dalam perhitungan, termasuk dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau secara fakta. Lengkap, membuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Jelas itu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Nah, ada juga ini pengambilan surat pemberitahuan. Hard copy-nya bisa diambil di kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan atau KP2KP, kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak, kantor pusat Direktur Jenderal Pajak, pojok pajak, mobil pajak. Nah, ESPT ini aplikasi ya. Itu diambil secara langsung oleh wajib pajak di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan. Bisa diunduh dari website DJP, alamat https www.pajak.go.id. SPT yang didapatkan dengan mengunduh dari situs internet DJP dan digandakan oleh wajib pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPT yang diambil di kantor pajak. Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan cara yang pertama secara langsung datang ke kantornya, yang kedua melalui pos dengan pengiriman surat, yang ketiga dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui penyediaan jasa aplikasi atau ASP, Application Service Provider, atau melalui e-filing di website
DJP WW Pajak Go ID atau penyedia jasa aplikasi. Nah, ini buktinya. Bentuk formulir SPT ada itu tanda tangan, terus NPWP, nama, alamat, nomor telepon, masih banyak lain lagi, objek pajaknya, dan lain-lainnya. Nah, ini ada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari raya tua, jaminan hari raya tua berkala. Ada juga ini SPT tahunan 1770 SS yang untuk badan ini wajib pajak orang pribadi. Nah, ini ada NPWP-nya, nama wajib pajaknya diisi ya. Ini juga bisa digunakan melalui website juga. Nah, sementara batas penyampaian SPT itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, itu yang SPT masa. Untuk SPT tahunan itu wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, untuk yang badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH itu terdapat di pasal 3 ayat 4 yang dimana wajib pajak memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan cara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 9 ayat 2. Nah, pasal 3 ayat 5 itu pemberitahuan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Nah, sanksinya itu diatur dalam pasal 3 ayat 7 Undang-Undang KUP. Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, maka sanksi administrasi berupa denda, yaitu SPT masa PPN itu sebesar 500.000, SPT masa lainnya 100.000, SPT tahunan PPH itu sebesar 1 juta, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi itu 100.000. Nah, sanksi denda tidak dilakukan itu terhadap orang pribadi yang telah meninggal dunia wajib pajaknya, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tinggal di Indonesia, badan usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, wajib pajak terkena bencana, wajib pajak yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu yang dimana kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, perang antar suku, atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Nah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Thank you.